Oke, perkenalkan nama saya Sigit. Saya pemilik warung Aroma Rasa. Lokasinya ya ada di Pulang Harjo Delanggu. Karena saya bekerja di bidangnya kuliner itu sudah hampir belasan tahun. Jadi ya cita-citanya pasti kan punya warungnya. Akhirnya terwujud punya warung Aroma Rasa ini. Jadi yang menginspirasi saya ya karena saya suka dengan memasak itu tadi. Enggak sih, ya karena dulunya kuliahnya kebetulan di perhotelan, terus saya ngambil jurusannya masak, ya sudah saya tekun di situ aja, begitu. Masak menjadi salah satu dari hobi Mas. Kalau dibilang hobi sih enggak sih, mungkin dibilang passion juga enggak tahu sih, dibilang pekerjaan tapi saya senang melakukan itu. Apalah istilahnya, bisa disebut passion ya. Kalau hobi itu enggak sih, hobi saya mancing. Jadi kalau mau cerita dulu, jadi Aroma Rasa ini sebenarnya berkah pandemi. Saya mengawalnya sebelumnya bekerja juga di dapur. Kebetulan saat itu kerja di luar negeri. Karena tidak bisa bekerja, saya bikin bikin sebuah produk, tapi kasih nama warung namanya Aroma Rasa. Jadi kalau memotivasinya ya saya pengen, kenapa kok Aroma Rasa ya? Karena saya pengen punya warung yang bisa saya hidup di situ. Dan ternyata setelah saya hidup dari situ, ternyata ini bermanfaat buat orang lain juga. Contohnya saya merekrut karyawan, ada staff-staff di belakang saya yang bisa bekerja di sini, yang hidup juga di sini. Jadi kalau Aroma Rasa sendiri kan banyak kan makanan Indonesia. Karena kesukaan saya dengan Indonesian food, jadi saya bawa ke sini. Spesialnya adalah masakan Indonesian Timur. Nah, tapi untuk cake-nya memang dari beberapa cake western ya, bawa dari luar saya bawa ke sini. Tapi dengan harga yang ya bisa dibilang murah, karena tujuannya saya pengennya semua orang bisa merasakan ini loh, makanan yang enak itu tidak perlu mahal. Makanya ada slogan semua orang berhak makan enak dan bahagia. Seperti itu slogannya Aroma Rasa. Kendalanya ada di duit. Tenang, mungkin saya kan tidak punya privilege, tapi setidaknya pasti ada jalan. Jadi keterbatasan modal dan segala macam, tapi setidaknya yakin aja pasti ada jalan. Saya mengawalinya dengan dulunya door to door, dari pintu ke pintu sampai Solo, Klaten, Jogja saya kiterin, saya naik motor nganter makanan. Terus saya punya warung ini setelah open PO itu setelah 10 bulan dengan duit yang ada, dengan keterbatasan yang ada, bertumbuh, konsepnya bertumbuh pelan-pelan. Ternyata juga dari 4 meja sekarang ada sekitar 30-an 5 meja ya seperti ini. Jadi kalau kendalanya sih mungkin apa ya itu tadi ya, tumbuh aja perlahan, jadi tidak usah buru-buru. Pengennya ya juga pengen cepet semuanya bisa ada piring, meja dan lengkap. Tapi dari Aroma Rasa sendiri dan saya jadi sepakat untuk warung ini tumbuh perlahan, nggak apa-apa, yang penting tumbuh. Kalau di warung, saya cerita dulu sebelum saya di warung, saya tuh hampir total 17-18 tahun di dapur. Di saat itu, di perjalanan saya belasan tahun yang di dapur ini ya pernah merasa capek kerja di dapur. Tapi ternyata konsisten, itu yang membuahkan hasil. Jadi konsistensinya di Aroma Rasa ini. Jadi kalau dibilang kok Aroma Rasa bisa sebesar ini ya, kok cepet banget ya, mungkin itu terbentuk karena saya konsisten pada bidangku selama belasan tahun, pada tracknya. Jadi ketika ada kendala di Aroma Rasa seperti sistemnya atau waiting list, kadang-kadang kompor meledak dan segala macamnya, atau
saya tahu cara mengantisipasinya seperti apa. Kalau kendala-kendala mah normal-normal aja. Ya airnya macet, selokannya buntet, itu aja sih. Kendalanya duit. Harusnya duit kalau punya usaha. Kecil nggak apa-apa, penting berani. Saya menganggapnya ini nggak berhasil ya. Aroma rasa saya nggak tahu, tapi aroma rasa itu bisa hidup aja dan tumbuh. Saya tidak tahu kata berhasil dalam sebuah warung itu seperti apa. Tapi setidaknya saya dan tim saya, staf-staf saya itu hidup dari sini itu sudah cukup. Jadi saya pun juga tidak akan buka cabang di mana-mana karena tujuannya bukan cari profit sebanyak-banyaknya. Karena di awal saya sudah mengingatkan ke saya sendiri bahwa aroma rasa ini tujuannya adalah untuk kita hidup. Jadi profit itu bonus. Jadi kalau soal masalah bisnis saya kurang paham. Tapi soal masalah bagaimana memasak yang baik, mungkin saya sedikit paham. Bagaimana saya mengelola dapur yang baik, mungkin saya paham. Tapi kalau bisnis, cari duitnya sebanyak-banyaknya, saya tidak tahu. Tapi kalau untuk, yuk kita bisa hidup dari sini, bagaimana caranya, ya ini di aroma rasa. Gitu. Jadi ukuran berhasil dan tidaknya saya tidak tahu. Saya doanya saya, dan tim yang bekerja sini itu aroma rasa itu umurnya panjang. Berkembang itu pasti, bertumbuh. Saya menyebutnya lebih suka bertumbuh. Pelan nggak apa-apa, yang penting tumbuh. Momen apa sih Mas yang melekat banget kalau kenal aroma rasa dari awal sampai sekarang? Momennya saya bisa kenal banyak orang. Itu sih, saya bisa berinteraksi. Dari makanan itu orang bisa happy. Dari tidak melihat dari berapa harganya, tapi orang bisa mengenal saya dari makanan dulu. Jadi saya bisa mengenal mereka happy dengan makanan saya, bahagia. Intinya seperti itu. Momennya itu. Jadi kayak dibilang saya bukan pembisnis. Disebut aja aroma rasa itu artisan. Artisan itu dari bahasa Perancis. Artinya seorang artis itu sendiri yang melakukannya. Aroma rasa itu kalau aku bilang di Instagramnya, kalau adik-adik ini lihat, saya brandingnya itu bukan kalau lihat foto-foto makanannya jarang nggak. Tapi saya brandingnya melalui storytelling. Saya bercerita, berinteraksi dengan customer. Jadi follower saya itu 28k aroma rasa itu organik, tidak pakai endorsement, tidak pakai AdSense, semuanya organik. Di IG-nya saya banyak cerita di situ, bagaimana saya berinteraksi dengan pasar, aroma rasa dan pasar bagaimana dapur produksi itu, bagaimana dapur bersih itu saya bercerita. Jadi itu dapat engagement dengan tamu. Saya cerita bahwa dapur kotor dan dapur bersih, dapur kotor itu dapur produksi, itu jadi satu. Bisa dilihat dari sini, dari pintu jendela atau pintu kasir bahwa ini dapur. Kamu bisa lihat makanan yang bisa dihandle. Saya cerita seperti itu. Jadi banyak saya bercerita di situ. Jadi bukan di mungkin sedikit basi ya kalau ayo dibeli makananku enak loh. Saya jarang sekali menulis di situ. Dan itu mungkin buat adik-adik banyaklah baca buku. Jadi paham literasi nanti banyak dibaca. Literasi itu kamu membaca sesuatu aja lah dari Instagram beberapa. Nanti literasinya bagus. Mungkin zaman berubah, tapi untuk keasaan otak membaca literasi itu penting banget. Kamu sekarang kan dihadapkan dengan handphone yang scrolling cuma beberapa detik aja, itu membuat kalian pengennya shortcut tapi tidak memahami dalamnya. Contohnya bikin sesuatu, tumis kangkung, cepet ya, tapi pada prakteknya itu sesuatu yang harus step by stepnya sangat lama. Jadi memang ada proses di situ. Jadi kalau dilihat dari IG-nya Aroma Rasa, kenapa kok itu bisa grow? Karena saya menciptakan personal branding sama personal bahwa Aroma Rasa ini bercerita. Dulu tidak ada penunjuk arah, tanya atau Tobi, tidak ada pelanggan. Pertama kali aku buka,
tidak ada tulisan aroma rasa, iya apa enggak? Tapi rame nggak toko? Kenapa? Produknya bagus. Lewat Instagram tahu, kamu media sosial dicari. Kamu kalau lihat aroma rasa, produk saya itu lain. Bukan saya membanggakan aroma rasa ya. Saya pengen sesuatu yang berbeda. Apakah aroma rasa bisa ditiru? Bisa, tapi berat. Saya pun untuk meniru bikin lagi aroma rasa juga nggak bisa, kesusahan. Taliwang, betutu, iga, sate lilit, sapi dan yang lain-lain, ada croissant dan segala macam. Itu di copy susah untuk jadi satu warung. Tapi kan aku tumbuh pelan-pelan. Ini satu dulu keluar, satu ini keluar. Tapi ini menunya dimatengin. Jadi produk intinya tuh kalau bikin usaha, produkmu harus bagus, nggak boleh asal-asalan. Kalau kita sering ngasih promo juga kayak perusahaan Kalau produkku bagus, aku pede. Nggak pernah yang konsepnya bertumbuh. Saya tidak memilih tempat karena tempatnya ini tidak aja. Jadi, dulu tuh cita-cita, jadi kalau kalian tuh bermimpi lah itu gratis. 2016-17 itu saya sudah beli tanah ini. Apakah dulu punya cita-cita untuk bikin warung kayak aroma rasa? Belum. Tapi saya punya cita-cita pengen punya warung. Apakah di sini? Belum. Tanah ini tak beli tujuannya untuk nanti masa tuaku di sini atau masa pensiun. Tapi ternyata pandemi adanya tempat ini bukan bermaksud itu sih. Aku punyanya ini. Itu. Nggak ada dekat sawah dan segala macam. Enggak, kayak aku tuh dulu punya mimpi, aku pengen punya rumah dekat kali, view-nya sawah sama gunung. Dulu banyak kopi, Merapi Merbabu kelihatan keren banget, kalau sore keren. Kalau sore kelihatan keren banget ya. Nggak seramai dulu, nggak seramai sekarang, tapi dulu sih nyantai di sini, habis makan cuma duduk-duduk main-main. Ngalamin banget kalau misalnya punya sesuatu yang mendukung atau kakak memilih inspirasi dari mana? Ya banyak hal yang mendukung itu banyak. Satu karena nggak punya duit harus bekerja. Gitu. Kalau yang menginspirasi kan banyak. Ya ada banyak warung, beberapa warung, beberapa kedai kopi yang mereka menjalani di rumah. Kayak di klinik kopi, Kardasi, tapi mereka mediumnya adalah kopi. Bagaimana mereka menjalankan bisnis di rumah dan bisnis rumahan. Tidak besar tapi mereka itu yang menginspirasi. Jadi yang pelaku banyak cabang segala macam di mana-mana. Bisnis rumahan aja, tapi ternyata bisa hidup dari situ. Saya tuh nggak pernah kepikiran bahwa warung nanti ini sepi, tapi saya khawatir, saya tidak khawatir bahwa warung ini sepi atau tidak. Saya khawatir kalau tidak melakukan apa-apa hari ini. Itu saya tidak khawatir sepi apa nggak, ya sudah saya melakukan apa yang biasanya kami lakukan, kayak ini dan segala macam. Khawatir pasti dalam hal tidak sepi ya, sepi enggak. Ya, aku khawatir kalau aku tidak melakukan apa-apa. Kebahan tok nang omah aku apa hari sehari. Aku khawatir kalau aku tidak melakukan. Apakah aku khawatir sepi? Ya, tapi aku khawatir kalau hari ini tidak melakukan. Ketika sepi nih dan aku tidak melakukan apa-apa, ya itu aku khawatir. Kira-kira ada masuk pesan apa ingin sampaikan kepada muda yang menonton video ini atau ingin menonton Buat anak-anak muda ya, buat yang masih kuliah, fokus kuliah aja. Terus dan juga banyak hal kok sekarang yang bisa dilakukan anak muda, nggak melulu soal masalah bisnis kuliner. Tapi ketika kamu melakukan satu atau dua hal itu, fokus dan konsisten dengan apa yang kamu lakukan. Panennya nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Panennya itu 15 tahun. Ini kalau saya. Apa yang kamu lakukan, contohnya kamu belajar bikin usaha kecil-kecilan, gagal lagi, bikin lagi, gagal lagi.
itu nanti kamu panen nanti kalau udah 15 tahun 10 tahun belajarnya bagus. Jadi buat anak-anak semangat, tetap fokus konsisten.